warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Siti Kusmiati. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika kelas 6 SD semester 2. Untuk hari ini Ibu akan membahas materi tentang bangun ruang. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kalian hafal kan doa belajar? Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mulai belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo kita ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang kubus dan balok. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang pertama yaitu sisi bangun ruang, kemudian yang kedua rusuk bangun ruang, yang ketiga titik sudut bangun ruang. Yang pertama, bangun prisma. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tenda apa yang pernah kalian dirikan? Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Nah, tenda pada gambar 3.1 adalah tenda pramuka yang berbentuk tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Kemudian bangun prisma juga bisa kalian perhatikan pada gambar 3.2. Pernahkah kalian melihat lantai pada gambar titik 2? Jika kamu mengambil salah satu pulping tersebut, maka akan tampak seperti gambar 3.3. Perhatikan gambar pulping di atas. Pulping tersebut berbentuk prisma segi 6. Nah, anak-anak, kalian mengetahui bahwa tenda pada gambar 3.1 merupakan contoh prisma segitiga. Perhatikan gambar 3.4. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari bangun ruang prisma. Perhatikan gambar sini. Yang pertama, bagian paling atas adalah titik sudut, kemudian sisi atas, kemudian sisi tegak, kemudian rusuk, dan sisi bawah alas prisma. Nah, anak-anak, jumlah sisi pada prisma yaitu berjumlah 6. Jumlah rusuknya ada 9 dan jumlah titik sudutnya ada 6. Anak-anak, jika bangun prisma tersebut kita buka, maka akan terbentuklah sebuah jaring-jaring prisma. Nah, kalau kita buka, perhatikan gambarnya. Ini yang merupakan sisi bagian atas. Kemudian sisi tegak yang berbentuk persegi panjang, kemudian sisi alas yang berbentuk segitiga. Jadi
Sisi atas dan sisi alasnya sama berbentuk segitiga. Sisi-sisi tegaknya yang berjumlah 3 bagian berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, tadi kan kalian melihat ada contoh lantai yang berbentuk paping. Nah, paping ini merupakan salah satu contoh prisma tegak segi 6. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang yang berbentuk tabung. Perhatikan gambar 3.8. Nah, anak-anak, kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli oleh Dayu. Apa bentuk gambar 3.8 di atas? Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Nah, anak-anak, kita perhatikan bagian-bagian dari kaleng yang berbentuk tabung tersebut. Perhatikan gambar tabung yang tadi contohnya adalah kaleng biskuit. Kita mulai dari bagian atas yang merupakan sisi atas, kemudian rusuk, lalu ada sisi tegak atau disebut selimut tabung. Kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran. Sisi atas dan sisi alas sama, yaitu berbentuk lingkaran. Kalau kita hitung jumlah sisi pada tabung, yaitu jumlahnya ada 3. Kemudian jumlah rusuknya ada 2 dan jumlah titik sudutnya itu tidak ada atau 0. Setelah itu kita akan buka tabung tersebut, maka akan terbentuklah jaring-jaring tabung dengan bagian-bagiannya, yaitu yang sisi atas berbentuk lingkaran, kemudian sisi tegak atau selimut tabung, dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Itulah anak-anak jaring-jaring tabung. Anak-anak, kalian pasti pernah melihat piramida di Mesir kan? Perhatikan gambar 3.2. 3.12. Apa bentuk gambar 3.12 di atas? Piramida Mesir berbentuk limas. Apa itu limas? Anak-anak, limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari piramida tersebut? Baik anak-anak, ayo kita belajar bersama ibu. Nah, ini ya anak-anak, gambar limas yang tadi berbentuk piramida Mesir. Kita mulai bagian-bagian dari limas segi 4. Yang pertama, bagian atas yang merupakan puncaknya, yaitu titik sudut limas. Kemudian ada rusuk-rusuk limas. Kemudian ada sisi tegak limas. Dan yang paling bawah adalah sisi alas. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan bagian-bagian dari limas segi 4. Jika kita buka limas tersebut, maka akan terbentuklah jaring-jaring limas segi 4 seperti ini. Nah, anak-anak, yang menjadi sisi tegak tadi berbentuk segitiga ada 4 bagian. Kemudian yang berbentuk sisi alas itu berbentuk persegi. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut. Kalian pasti pernah melihat petani memakai topi. Nah, topi petani terlihat seperti pada gambar 3.15. Topi petani sering disebut caping. 2 topi petani tersebut berbentuk apa coba? Ya, betul sekali, berbentuk kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut merupakan limas dengan sisi alas yang berbentuk lingkaran.
kita pelajari ya bagian-bagian dari kerucut. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambarnya. Bagian-bagian kerucut yang paling atas merupakan titik puncak. Kemudian sisi tegak atau selimut kerucut. Dan ada rusuk. Dan juga ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Itulah tadi bagian-bagian kerucut. Jika kita hitung jumlah sisinya, kerucut mempunyai sisi sebanyak 2, jumlah rusuk sebanyak 1, jumlah titik sudut tidak ada atau 0, dan jumlah titik puncak ada 1. Nah, bagaimana kalau kita buka kerucut tersebut? Akan membentuk jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring kerucut. Ternyata kerucut terdiri dari sisi yang berbentuk seperempat lingkaran dan satu lingkaran sebagai sisi alas. Sisi tegak atau selimut kerucut, kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar lagi bangun ruang bola. Kamu mungkin sering bermain sepak bola. Nah, benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola tentu adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, bola juga bisa digunakan untuk bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak benda-benda lain yang tentunya berbentuk bola. Kalau kita lihat bagian-bagian dari bola, perhatikan gambar berikut ini. Nah, bola itu ada bagian yang merupakan di tengah-tengahnya yang merupakan titik pusat. Kemudian ada sisi-sisi bola. Nah, di tengah-tengah itu ada garis yang menghubungkan dari ujung bola atas ke ujung bola bawah. Itu merupakan diameternya. Bagaimana jika bola itu kita buka, maka akan terbentuklah jaring-jaring bola. Seperti ini anak-anak, perhatikan ya. Nah, itu adalah bentuk jaring-jaring dari bola. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan memberikan latihan untuk kalian. Perhatikan 5 soal berikut ini. Yang pertama, tentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun berikut ini. Nomor 1, perhatikan, tuh bangun prisma segi 6 tadi ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 benda yang bentuknya menyerupai tabung. Yang ketiga, tentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun berikut ini. Nah, ini adalah bangun 5 segi 3. Soal yang keempat, sebutkan 3 benda yang bentuknya menyerupai kerucut. Kemudian soal terakhir yang kelima, sebutkan 5 benda yang bentuknya menyerupai bola. Nah, anak-anak, itu tadi materi pelajaran matematika hari ini tentang bangun ruang. Tolong kalian kerjakan latihan 5 soal tadi di rumah, dan nanti kalian coba jawab. Untuk kalian kerjakan di buku latihan kalian, nanti kalian akan ibu beritahu jawabannya. Kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.